Indonesia punya ambisi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk mencapai ambisi ini, lahirlah sebuah dana investasi baru Danantara yang diharapkan membawa perubahan besar. Diluncurkan tahun 2025, Danantara menjanjikan kemakmuran dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan modal awal 300 triliun rupiah, tujuannya sangat tinggi dan ambisius. Danantara menargetkan pengelolaan aset hampir 1 triliun dolar Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Sasarannya sektor-sektor kunci nikel, minyak, energi. Potensinya sangat besar dan menjanjikan. Tapi apakah potensi ini dibangun di atas dasar yang kuat dan berkelanjutan? Atau hanya fata morgana yang akan runtuh saat diteliti lebih dalam? Rakyat Indonesia dijanjikan masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Danantara berjanji untuk mengangkat ekonomi bangsa ke tingkat yang lebih tinggi. Danantara berjanji menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Harapan memenuhi udara, tapi begitu juga keraguan. Bisik-bisik keraguan mulai beredar di masyarakat. Bayangan skandal masa lalu tampak besar dan mengkhawatirkan. Masyarakat Indonesia ingat sengatan korupsi. Bisakah Danantara benar-benar berbeda dan lebih transparan? Bisakah ia menahan godaannya yang telah menjangkiti inisiatif serupa? Nasib suatu bangsa dipertaruhkan di sini. Kepemimpinan Danantara menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat. Menunjuk orang-orang dengan masa lalu yang dipertanyakan, merusak kepercayaan publik, dan menimbulkan keraguan. Salah satu tokoh tersebut adalah Burhanuddin Abdullah, yang memiliki sejarah kontroversial. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Bank Sentral Negara, dengan tanggung jawab besar. Tetapi masa jabatannya dinodai oleh skandal besar yang mengguncang kepercayaan publik. Pada tahun 2008, dia dihukum karena korupsi yang melibatkan dana besar. Kejahatan Abdullah melibatkan penyalahgunaan dana BI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Dana ini seharusnya untuk mendukung rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, dana tersebut malah masuk ke kantong pejabat korup yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatannya di Danantara mengirimkan pesan yang mengerikan tentang toleransi terhadap korupsi. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran masa lalu mudah dilupakan dan tidak dihukum dengan tegas. Tokoh kontroversial lainnya adalah Mulyaman Hadad, yang juga memiliki sejarah yang dipertanyakan. Rekam jejaknya penuh dengan tanda bahaya dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Yang menambah daftar kekhawatiran yang berkembang adalah kehadiran Thaksin Shinawatra, seorang tokoh yang penuh kontroversi. Thaksin tidak asing dengan kontroversi. Dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, tetapi masa jabatannya tidak berjalan mulus. Tetapi masa jabatannya diwarnai dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Pada tahun 2006, Thaksin digulingkan dalam kudeta militer yang dramatis. Dia melarikan diri dari Thailand untuk menghindari tuntutan korupsi yang menantinya di pengadilan. Pada tahun 2018, dia dihukum secara in absentia oleh pengadilan Thailand. Tuduhannya, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, yang merugikan negara. Meskipun dihukum, Thaksin tetap bebas dan hidup di pengasingan. Keterlibatannya dengan Danantara menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas. Mengapa Indonesia mencari bimbingan dari buronan yang terkenal? Bau korupsi sangat menyengat di udara, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Rosan Roslani, CEO Danantara, telah berulang kali menjanjikan transparansi. Tetapi kata-katanya terdengar hampa di hadapan bukti yang sangat bertentangan. Penunjukan tokoh-tokoh seperti Burhanuddin Abdullah, Mulyaman Hadad, dan Thaksin Shinawatra sudah cukup menjelaskan. Penunjukan ini menunjukkan pengabaian yang terang-terangan terhadap akuntabilitas. Bagaimana rakyat Indonesia bisa percaya pada transparansi ketika mereka yang bertanggung jawab memiliki sejarah kerahasiaan dan penipuan? Pemerintah terus menawarkan jaminan,
tetapi tindakan mereka lebih keras daripada kata-kata. Bayangan 1 MDB tampak besar di atas Danantara. Dana investasi Malaysia ini identik dengan korupsi dan salah urus. Miliaran dolar digelapkan, membuat rakyat Malaysia terkejut dan tidak percaya. Skandal itu mencapai tingkat tertinggi pemerintahan yang mengarah pada hukuman dan investigasi internasional. Indonesia tidak mampu mengulangi kesalahan Malaysia. Taruhannya terlalu tinggi. Danantara dipercayakan dengan triliunan rupiah, uang milik rakyat Indonesia. Uang ini dimaksudkan untuk mengamankan masa depan mereka, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekhawatiran seputar Danantara. Transparansi bukanlah pilihan, itu adalah keharusan. Rakyat Indonesia mereka memperhatikan dan mereka khawatir. Pengungkapan tentang Danantara telah mengguncang kepercayaan mereka pada pemerintah. Banyak yang merasa dikhianati. Harapan mereka untuk masa depan yang lebih cerah pupus. Media sosial ramai dengan kritik. Warga menuntut jawaban. Mereka ingin tahu bagaimana orang-orang dengan masa lalu yang begitu kelam dapat dipercaya dengan kekayaan negara. Ketakutan telah mencengkeram banyak orang. Mereka takut Danantara akan menjadi simbol lain dari janji yang diingkari dan peluang yang disia-siakan. Jaminan pemerintah terdengar hampa. Rakyat Indonesia sudah sering mendengarnya. Mereka telah melihat korupsi tumbuh subur berkali-kali. Waktu untuk berpuas diri sudah berakhir. Rakyat Indonesia harus menuntut akuntabilitas. Mereka harus menuntut transparansi. Mereka harus menuntut agar Danantara dikelola dengan integritas dan untuk kepentingan terbaik bangsa. Diam bukanlah pilihan. Apatis bukanlah pilihan. Masa depan Indonesia dipertaruhkan. Rakyat Indonesia harus bersuara. Mereka harus meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang.